Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Aprilia Mangi. Saya dari Fakultas Kesehatan Program Studi Farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang titrasi asidimetri. Yang pertama, pengertian titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri adalah pengukuran dan penentuan konsentrasi larutan asam dalam suatu campuran dan biasanya dilakukan dengan cara titrasi bersama larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya, yaitu larutan baku dan suatu indikator untuk menunjukkan titik akhir titrasi. Titrasi asidimetri juga merupakan teknik analisis volumetrik di mana larutan yang bersifat asam digunakan sebagai larutan titran yang telah diketahui konsentrasinya atau dapat disebut dengan larutan standar. Yang kedua, tujuan dari titrasi asidimetri. Tujuan titrasi asidimetri adalah untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana membuat larutan standar dengan cara titrasi serta menetapkan konsentrasi larutan standar tersebut. Yang ketiga, prinsip dari titrasi asidimetri. Prinsip asidimetri adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya, di mana ion H dari asam bereaksi dengan ion OH dari basa yang akan membentuk molekul air yang netral dengan pH sama dengan 7. Terjadi reaksi penetralan antara zat pentiter atau titran dan zat dititrasi atau titrat. Yang keempat, prosedur kerja laboratorium menggunakan titrasi asidimetri. Yang pertama, zat penitrat atau titran yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret. Yang kedua, zat yang dititrasi atau titrat ditempatkan pada wadah seperti gelas kimia atau Erlenmeyer dan ditempatkan tepat di bawah buret berisi titran. Yang ketiga, tambahkan indikator yang sesuai pada titrat, misalnya indikator fenolftalein. Yang keempat, rangkai alat titrasi dengan baik, buret harus berdiri tegak, wadah titrat tepat di bawah ujung buret, dan tempatkan sehelai kertas putih atau tisu putih di bawah wadah titrat. Yang kelima, atur titran yang keluar dari buret. Titran dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai larutan di dalam gelas kimia menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrasi. Oke, yang kelima, salah satu penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri. Pada penentuan kadar suatu zat ini, saya menggunakan untuk membuat larutan standar NaOH 0,1 N dan untuk membuat standarisasi larutan asam asetat CH3COOH. Yang pertama, untuk membuat larutan standar NaOH 0,1, alat dan bahan yang digunakan ialah gelas arloji berukuran sedang, neraca, gelas ukur berukuran 500 ml, labu takar berukuran 500 ml, NaOH 10 gram, dan aquade secukupnya. Dan untuk membuat standarisasi larutan asam asetat atau CH3COOH, alat dan bahan yang digunakan ialah neraca, gelas arloji, labu Erlenmeyer, corong, buret, larutan asam asetat sebanyak 25 ml, fenolphthalein atau PP sebanyak 4 tetes, larutan NaOH sebanyak 500 ml, dan aquade secukupnya. Cara kerja untuk membuat larutan standar NaOH 0,1, cara kerjanya pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, menimbang 10 gram NaOH dan memasukkan ke dalam gelas ukur dan melarutkannya dengan 30 ml aquades. Yang ketiga, aduk hingga homogen. Yang keempat,
Tambahkan Aquades ke dalam larutan tersebut hingga 500 ml. Yang kedua, untuk membuat standarisasi larutan asam asetat atau CH3COOH, cara kerjanya yang pertama, mengambil 25 ml larutan asam asetat. Yang kedua, memasukkannya ke dalam labu Erlenmeyer dan memasukkan juga 4 tetes indikator PP. Yang ketiga, menitrasi larutan ini dengan menggunakan larutan NaOH dari percobaan pertama dalam buret sampai warna larutan berubah menjadi ungu muda. Yang keempat, mencatat volume NaOH yang diperlukan untuk titrasi. Data percobaan: mengetahui berat NaOH padat yang dibutuhkan untuk melakukan titrasi. Diketahui NaOH 1N 500 ml, mRNaOH 40. Ditanya berapa gram NaOH yang dibutuhkan? Jawab, N sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dikali dengan valensi. 1 sama dengan X per 40 dikali 1000 per 500 dikali dengan 2. 40 sama dengan 4X. X sama dengan 10 gram. Kedua, mengetahui kandungan volume asam asetat setelah dilakukan titrasi. Diketahui volume asam asetat 25 ml, volume larutan standar asam asetat tambah NaOH sama dengan 141 ml, konsentrasi NaOH sama dengan 1N. Ditanya konsentrasi asam asetat. Jawab, V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. 25 kali X sama dengan 141 kali 1, X sama dengan 5,64 ml. Yang berikut, analisis data dan pembahasan. Berdasarkan data hasil percobaan yang telah dilakukan, maka diperoleh bahwa standarisasi dengan asam asetat atau CH3COOH, mula-mula asam asetat yang sudah ditambahkan dengan 4 tetes PP tidak berwarna atau bening, dan setelah ditambahkan atau dititrasi dengan larutan NaOH akan menghasilkan larutan yang berwarna ungu muda pada penambahan volume larutan NaOH hingga mencapai 141 ml. Reaksi keseluruhan yang terjadi dalam nitrasi ini adalah CH3COOH ditambah NaOH akan menghasilkan CH3COONA ditambah dengan H2O. Baik, sekian materi dari saya hari ini. Terima kasih banyak.